Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita berada di Jembatan Tengku Agung Sultan Latifah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk melakukan pemantauan hilal memasuki bulan Safar. Bulan Safar tahun 1446 Hijriyah. Namun sebelum kita melakukan pemantauan hilal, kita akan sedikit mereview atau mengulas tentang jembatan ini. Jembatan ini dibangun tahun berapa lupa, tapi diresmikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2006. Ini karena melihat info prasasti ya. Karena pada tahun tersebut kita belum berada di sini. Jembatan ini berjenis cable stayed bridge. Mohon maaf, mohon koreksi jika pelafalannya kurang, karena kita ini lidah-lidah Nusantara, lidah Jawa ya kan. Jembatan dengan tipe cable stayed bridge dengan dua pilar utama, dua menara utama, yang mana kabelnya itu langsung ditautkan di menara-menaranya. Masing-masing menara langsung kabel penggantungnya itu ditautkan ke bodi atau badan menara tersebut, atau tower tersebut, pilar utama jembatan. Berbeda dengan suspension bridge atau jembatan suspensi yang memiliki kabel utama yang ditambatkan di darat, kemudian naik ke atas puncak jembatan, kemudian digantung ke satu puncak pilar jembatan yang satu lagi, kemudian ditautkan atau ditambatkan di darat di seberang, kemudian baru jembatan penggantungnya digantung di jembatan. Kabel penggantungnya digantungkan di kabel utamanya. Tipe ini adalah tipe kabel stayed. Di pilar sisi seberang, yaitu di arah kota Siak ya, itu kita mendapati di sini ada rel vertikal ini. Ada rel vertikal yang bertambat atau di jembatan sisi kiri, pilar sisi kiri jalan. Kalau kita berjalan dari arah kota Pekanbaru misalnya mau ke arah kota Siak, ini adalah rel untuk eskalator atau lift outdoor. Dan ini konon adalah lift pertama yang konstruksinya itu di luar ruangan, di struktur pilon atau di struktur tower atau di struktur menara jembatan. Ini konon yang pertama di Indonesia ini bendanya ini. Nah, di atas sana ada ruangan, dan itu dibuka untuk umum mulai beberapa bulan yang lalu. Dan beberapa bulan yang lalu juga, atau beberapa minggu yang lalu, baru mendapatkan penghargaan atau rekor muri, karena langka ini, belum ada yang membuat terobosan seperti ini. Dari awal mula pembangunan jembatan ini, baru inilah dia dibuka untuk umum. Kita kurang tahu juga apa pertimbangannya kenapa baru ini, setelah berjalan hampir 20 tahun. Setelah berjalan mulai peresmiannya 2006, berarti kurang lebih 18 tahun ya, atau 17 tahun. Nah, itu saja yang bisa kami ulas atau kami review sebelum kita melakukan pemantauan hilal. Ini sisi barat itu berada di sebelah sana. Kita melakukan pemantauan hilal berangkat lebih awal supaya dapat memastikan atau mengetahui titik di mana lokasi matahari terbenam. Lokasi matahari terbenam itu ada di titik ini. Kemudian nanti setelah matahari terbenam, nanti sesaat setelah matahari terbenam, nanti akan muncul mega merah di ufuk barat ini, dan itu sebagai penanda masuknya waktu sholat maghrib. Kalau sekarang matahari masih berada di atas ufuk,
waktu sholat maghrib belum masuk, sholat maghrib belum masuk waktu, sholat asar itu masih bisa dilakukan pada saat ini. Dan setelah muncul mega merah, matahari sudah tenggelam ke bawah ufuk. Nanti jika hilal terlihat, nanti akan terlihat di atas titik di mana matahari terbenam, atau agak serong ke kanan, ke kiri, atau agak serong ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sebetulnya tadi posisinya agak hujan, tapi kita tidak menyangka kalau matahari bisa terlihat dengan sangat jelas di sini ya. Mudah-mudahan nanti hilal terlihat, atau mungkin belum saatnya terlihat, kita juga tidak tahu. Yang jelas kita melakukan ibadah atau sesuatu yang hukumnya adalah fardu kifayah setiap bulannya untuk melaksanakan pemantauan hilal untuk menentukan masuknya bulan baru pada kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Sebenarnya kita ingin live streaming, tapi karena subscriber atau pelanggan kita ini masih minim dan belum diizinkan untuk live streaming, maka kita melakukan rekaman saja, nanti kita upload. Mudah-mudahan ini bisa muat banyak, tidak penuh memori. Ini alhamdulillah kebetulan sungai dan jembatan di tempat kita ini mengarah ke arah barat, dan di sana adalah arah timur. Jadi kita bisa melakukan muraqabah hilal di atas jembatan ini. Mungkin videonya akan kita pause dulu. Ini diameter kabel penggantung jembatannya itu kurang lebih 20 sampai 25 cm ya. Di bagian kabel panjangnya, kemudian di bagian pangkalnya ini membesar. Kita juga kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Mungkin orang yang bergerak di bidang konstruksi ini lebih paham maksudnya ini seperti apa. Jadi itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita, bahwa untuk melakukan muraqabah hilal hendaknya berangkat beberapa menit, 10 atau 15 menit sebelum matahari terbenam, supaya kita bisa mengetahui dengan pasti di mana titik matahari terbenam tersebut. Karena tidak pasti di arah barat murni, kadang agak geser ke selatan sedikit, kadang agak geser ke utara sedikit, tergantung tanggal berapa, bulan apa pada hari itu. Kemudian meskipun cuaca hujan atau mendung, itu tetap lakukan muraqabah hilal, karena bisa jadi ketika mendekati matahari terbenam itu awan di sebelah sana, sebelah barat tempat matahari terbenam itu terbelah, kemudian nampaklah hilal. Kita tidak tahu. Yang jelas itu adalah hukumnya fardu kifayah bagi muslim mukallaf. Kemudian untuk mengetahui dengan pasti apakah hilal terlihat atau tidak, hendaknya bertahan sekitar 40 menit setelah matahari terbenam. Karena bisa jadi dalam waktu kurun 40 menit itu, semenjak matahari terbenam, itu hilal masih bisa dilihat. Tapi menurut penelitian, menurut pengalaman yang sudah berulang-ulang, kalau sudah lewat 40 menit jika hilal tidak terlihat, maka ya hari itu berarti hilal tidak terlihat. Dan bulan Hijriyah pada bulan tersebut itu digenapkan menjadi 30 hari, baru besok lusanya itu masuk bulan baru. Seperti itu. Ini jembatannya lumayan bergoyang jika ada kendaraan berat atau muatan berat yang melintas. Dan ini bukan suatu kesalahan konstruksi ya, karena memang jembatan ini didesain seperti ini. Ada sambungannya, kemudian ada bearing padnya namanya, atau bantalan jembatan. Dan itu memang jika terjadi goyangan, ya memang seperti itu. Memang seharusnya seperti itu maksudnya. Memang harusnya bergoyang, bergerak. Kalau seandainya tidak ada terjadi pergerakan, malah justru jembatan ini berpotensi patah atau runtuhan seperti itu. Karena dulu pernah ada berita yang bisa dikatakan viral begitu, atau sengaja media membuat, katanya flyover ini putus, flyover di kota ini hampir putus, kemudian disertai foto. Padahal di situ letaknya itu adalah di sambungan jembatan, dan mungkin
entah silap atau bagaimana si kontraktornya atau tukangnya itu di sambungan jembatan itu dibuat ornamen yang di situ tidak ada bagian yang terputus, disambung. Ya, ketika jembatan itu di sambungannya itu bergerak, ornamen atau hiasan atau aksesoris itu retak. Jadi langsung dibuatlah sama media jembatannya ini, nggak pernah dirawat, hampir putus, padahal tidaklah seperti itu. Dan tukangnya itu, tukang finishingnya harusnya ya tahu bahwa itu adalah sambungan jembatan, harusnya dia tidak membuat ornamen atau hiasan di situ yang bersambung, tapi harusnya diputus kan, seperti itu. Ini suasana jam berapa sekarang? 18:24. Matahari sudah terbenam, itu mega merah sudah mulai nampak. Kita pause dulu, kita akan lebih fokus untuk melihat hilal. Kita sudahi dulu videonya sampai di sini saja, dan mungkin kita akan melihat sekeliling dulu keindahan jembatan dan keramaian lalu lintas. Ini jembatan di arah seberang. Azan sudah berkumandang, matahari sudah terbenam. Ada kalanya matahari belum terbenam secara sempurna tapi azan sudah berkumandang. Itulah perlunya mengetahui waktu sholat dengan memperhatikan matahari. Tapi ini matahari sudah terbenam. Kita sudahi dulu sampai di sini. Kita akan fokus melihat, memantau hilal, sekaligus melakukan beberapa sesi, mengambil beberapa gambar atau foto itu untuk laporan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.